Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Fitriani Ramadhani, mahasiswa konversi semester 2 Trimandiri 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang obat antibiotik dan antikoagulan. Tujuan instruksional yang saya akan lakukan yaitu menjelaskan definisi obat antibiotik dan antikoagulan, menjelaskan tujuan penggunaan obat, menjelaskan jenis obat, dan menjelaskan indikasi penggunaan obat. Baiklah, yang pertama yang akan saya lakukan adalah menjelaskan definisi obat antibiotik dan antikoagulan. Yaitu antibiotik merupakan terapi pengobatan untuk infeksi bakteri karena antibiotik terbukti telah mengurangi morbiditas serta meningkatkan keselamatan pasien yang mengalami infeksi bakteri. Sedangkan antikoagulan adalah zat yang dapat mencegah terjadinya pembekuan darah. Lalu saya akan menjelaskan tujuan penggunaan obat antibiotik dan antikoagulan berdasarkan tujuan penggunaannya. Antibiotik dibedakan menjadi antibiotik terapi dan antibiotik profikalis. Antibiotik terapi dibedakan menjadi antibiotik terapi empiris dan terapi definitif. Penggunaan antibiotik untuk terapi empiris adalah penggunaan antibiotik pada kasus infeksi yang belum diketahui jenis bakteri penyebabnya. Tujuan pemberian antibiotik untuk terapi empiris adalah eradikasi atau penghambatan pertumbuhan bakteri yang diduga menjadi penyebab infeksi sebelum diperoleh hasil pemeriksaan mikrobiologi. Berapa jadinya? Setelah itu, penggunaan terapi antibiotik untuk definitif adalah penggunaan antibiotik pada kasus infeksi yang sudah diketahui jenis bakteri penyebabnya dan pola resistensinya. Adapun tujuan pemberian antibiotik definitif adalah eradikasi atau penghambatan pertumbuhan bakteri yang menjadi penyebab infeksi berdasarkan hasil pemeriksaan mikrobiologi. Setelah itu, antibiotik profilaksis bedah adalah antibiotik yang diberikan sebelum, saat, dan hingga 24 jam pasca operasi pada kasus yang secara klinis tidak didapatkan tanda-tanda infeksi dengan tujuan untuk mencegah terjadinya infeksi flu operasi. Setelah itu, antikoagulan digunakan untuk mencegah pembekuan darah dengan jalan menghambat pembentukan atau menghambat fungsi beberapa faktor pembekuan darah. Atas dasar ini, antikoagulan diperlukan untuk mencegah terbentuknya dan meluasnya trombus dan emboli, maupun mencegah bekunya darah in vitro. Pada trombus yang sudah terbentuk, antikoagulan hanya mencegah membesarnya trombus dan mengurangi kemungkinan terjadinya emboli, tetapi tidak memperkecil trombus. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis antibiotik dan jenis antikoagulan. Berdasarkan mekanisme kerja antibiotik, yang pertama adalah inhibisi sintesis dinding sel. Antibiotik pertama bekerja dengan inhibisi enzim transpeptidase oleh penisilin dan cefalosporin. Fungsi keduanya yaitu bekerja dengan menghambat langkah awal dalam biosintesis peptidoglikan. Jenis ini terbagi menjadi yang pertama antibiotik beta-laktan. Antibiotik beta-laktan dibagi menjadi 4, yaitu golongan penisilin, golongan cefalosporin, setelah itu golongan manobelaktam dan inhibitor beta-laktamase. Setelah itu bacitracin adalah kelompok yang terdiri dari antibiotik polipeptida yang terutama adalah bacitracin A. Setelah itu, vancomycin merupakan antibiotik klinik ketiga yang terutama aktif terhadap bakteri gram positif. Yang keempat adalah inhibisi sintesis protein, terbagi menjadi amoniglosida, yaitu streptomycin, neomycin, kanamycin, gentamycin, tobramycin, amlikasin, dan netilmycin. Yang kedua adalah tetraskilin. Terdiri dari tetraskilin, doxylisin, oksitetraskilin, minoskilin, dan klortetraskilin. Selanjutnya adalah chloramphenicol, dan yang terakhir adalah makrolida yang terdiri dari eritromycin, azitromycin, dan roxytromycin. Yang kelima adalah inhibisi asam nukleat, yaitu quinolon atau asam nalidisa dan fluoroquinolon, dan nitrofuron atau nitrofuransian, furazolidin, dan nitrofurazon. Yang keenam adalah
obat anti-metabolit yang menghambat enzim esensial dalam metabolisme folat. Jenis antikoagulan antara lain EDDA yang biasanya digunakan beberapa macam pemeriksaan hematologi seperti penetapan darah Hb atau hemoglobin, hitung jumlah leukosit, eritrosit, trombosit, retrikulosit, hematosit, dan penetapan laju endap darah. Setelah itu heparin. Heparin merupakan antikoagulan yang jarang digunakan untuk pemeriksaan hematologi karena harganya relatif mahal, tetapi menjadi antikoagulan pilihan karena tidak mengubah komposisi darah. Setelah itu natrium sitrat yang digunakan dalam bentuk larutan memiliki konsentrasi 3,2% dan 3,8%. Lalu antikoagulan oksalat tersedia dalam bentuk natrium oksalat atau Na2C2O4 atau kalium oksalat yaitu K2C2O4 dan amonium oksalat NH4,2C2O4. Lalu warfarin merupakan golongan obat yang bekerja tidak langsung dengan menghambat vitamin K sehingga akan mengganggu pembentukan faktor koagulasi 2, 7, 9, dan 10. Setelah itu saya akan menjelaskan indikasi penggunaan obat antibiotik dan antikoagulan. Penggunaan obat antibiotik secara prinsip pemilihan antimikroba yang tepat harus mempertimbangkan aktivitas mikrobiologik dan farmakodinamik masing-masing terhadap pola sensitivitas kuman setempat. Prinsip penggunaan antibiotik bijak yaitu penggunaan antibiotik bijak, penggunaan antibiotik dengan spektrum sempit pada indikasi yang ketat dengan dosis yang adekuat, interval dan lama pemberian yang tepat. Setelah itu kebijakan penggunaan antibiotik atau antibiotik policy ditandai dengan pembatasan penggunaan antibiotik dan mengutamakan penggunaan antibiotik klinik pertama. Yang ketiga, pembatasan penggunaan antibiotik dapat dilakukan dengan menerapkan pedoman penggunaan antibiotik. Setelah itu, indikasi ketat penggunaan antibiotik dimulai dengan menegakkan diagnosis penyakit infeksi menggunakan informasi klinis dan hasil pemeriksaan laboratorium seperti mikrobiologi, serologi, dan penunjang lainnya. Dan saya akan menjelaskan tentang indikasi penggunaan obat antibiotik dan antikoagulan. Indikasi utama terapi antikoagulan oral adalah trombosis dalam vena. Selain itu juga digunakan pada pasien embolisme paru, fibrillasi atrium dengan resiko embolasi, dan pasien dengan katup jantung prostetik mekanik, yaitu untuk mencegah terjadinya emboli di atas katup tersebut. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang antibiotik dan antikoagulan. Terima kasih.